Dia makan tuh sajen, itu buah, kebetulan buah. Udah saja dimakan sama dia. Itu sebenarnya itu geng gue bener itu. Dia teman dekat gue bener. Gue udah bilang, gue udah larang. Agak nih gue ngapa-ngapa kan habis makan. Enggak, gue kenapa-napa nih, sehat-sehat aja kan. Yaudah deh, setelah lu deh. Yang penting gue nggak mau ikut ini campur lagi dah. Ya udah makan. Setelah itu nggak kenapa-napa, nggak ada hal-hal yang ini, nggak ada apa-apa. Kita senang-senang, kita berenang ya. Kita merayakan kesuksesan kita selama 3 hari di situ kan. Acaranya gol lah ya. Acaranya udah maksudnya lumayan lancar deh, walaupun ada sedikit trouble dikit kayak gitu kan. Udah tuh udah makan, kita balik ke tenda, udah perpisahan lah sama maksudnya sama anak-anak senior, bukan perpisahan itu maksudnya udah terima kasih dengan event yang ini dia mau mengikuti acara kita, acara senior atau junior ini kan. Ya udahlah kita balik, kita pada packing, tenda sudah rapi, kita balik ke tronton masing-masing. Nah, yang makan saja itu satu tronton sama gua. Satu tronton. Udah tuh sama gua bareng. Pas gua sudah rapi, udah naik tronton. Di tronton itu pas udah selesai mau lewatin gerbang yang tempat gua camping itu, dia kerasupan. Yang makan sajen ini? Yang makan sajen itu. Termasuk kerasupan ekstrim. Dia ngamuk sampai mobil itu bergoyang. Tronton loh. Sampai goyang. Tronton tuh goyang. Dia sendiri. Dia sendiri. Gua pun berenam itu buat megangin dia nggak kebadanan. Akhirnya tronton gua berhenti dengan gua koordinasi dengan trontonan biar biar dia jalan duluan. Gua koordinasi dengan satu tronton gua sama Pak Supir. Ada trouble sedikit. Akhirnya udah tuh berhenti, gue ke pinggir untuk ini. Pertama dia sempat mereda, ini lagi ngamuk lagi, dan kita pada ngambil keputusan mungkin kita harus ketemu sama orang-orang sini. Akhirnya stop dulu tuh bang ya? Gue stop dulu, gue pinggir lagi. Kebetulan kan nggak jauh dari tempat itu tuh. Akhirnya gue berangkat karena gue yang kenal kan sama sesepuh itu. Akhirnya gue ke rumahnya, gue minta pertolongan, gue minta tolong sama yang sesepuh itu. Gue minta tolong, gue ceritakan dengan kejadiannya. Sebelumnya gue mohon maaf dengan kelakuan teman saya, karena teman saya makan sajen di sana karena dia lapar di sana. Gue sempat dimarahin sama dia, kan dia bilang, saya sudah bilang jangan berbuat macam, jangan berbuat aneh-aneh, dan jaga sikap sana. Tetap gue minta maaf sama dia, ya mau udah jadi mau gimana. Akhirnya dia mau nolongin, dia datang ke tronton gue, akhirnya dibersihkan lah sama yang teman gue itu, ditolong. Adalah beberapa bahasa, tapi gue nggak ngerti, dia pakai bahasa Sunda kebetulan ya. Sama si yang masuki teman gue itu. Ada percakapan di situ. Ada percakapan sama teman gue itu pakai bahasa Sunda, gue nggak ngerti sih, cuma gue lihat translate-nya nggak ada, jadi ya. Belum ditayangin, iya. Ya akhirnya singkat cerita, si sesepuh itu cerita, ya ini karena dia ucapannya nggak disenangi sama penghuni situ, udah gitu dia memakan makanan yang tidak harus dimakan sama dia. Akhirnya gue minta maaf dengan syarat gue harus membalikan sajennya itu. Jadi buah yang udah dimakan suruh balikin? Gue balikin. Diganti dong? Diganti, tapi gue didampingin sama sesepuh itu. Nah, itu akhirnya lu lakuin juga? Gue lakuin. Daripada gue nanti temen gue kenapa-napa, akhirnya gue satu tronton itu gue ada beberapa orang, gue kesana ke tempat yang dimakan, gue dari Curug terus didampingin sama sesepuh itu untuk membalikan sajen dan minta maaf di sana. Ya alhamdulillah dari semenjak itu aman-aman aja. Sudah mulai normal teman-teman? Sudah mulai normal. Makanya gue bilang kalau untuk ke daerah sana pokoknya jaga sikap juga, jaga bahasa, jangan menebang pohon sembarangan, jangan buang sampah sembarang, karena di sekitar kita pun ada makhluk
yang menempati itu juga. Bukan mungkin di kita kayak makhluk hidup ada lah, tapi kita nggak tahu juga di di luar makhluk hidup itu ada juga yang menempati kan, kayak gitu juga sih prinsipnya kayak gitu kan. Makanya ya berhati-hati aja sih gue bilang. Makanya ini pengalaman pribadi gue sih ya yang nggak bisa gue lupain. Ya mungkin kalau teman gue nonton dia bakal ketawa, jujur. Semoga ya Bang ya dia Iya, nonton, semoga nonton. supaya dia flashback dan gak ngelakuin hal Nah, itu lagi Bang. emang bocahnya agak bocor juga. Memang agak Agak juga ya, agak Bang, kacau, ya. tapi sekarang rezeki dia malah dia sekarang jadi guru loh. Jadi guru Bang. Jadi guru. Iya, makanya Mantap. setiap gua ketemu sama temen geng-geng gua, Reoni ngebahas itu, pada ketawa, serius. Masih pada inget semua. Masih pada ingat, serius. Wah, akhirnya gue ceritain semua gini, lu sih udah pada salah-salahan, ya udahlah ini. Sampai sekarang pas dia jadi guru, ya udah kita bahas. Udah jangan lakuin lagi, jangan murid-murid lu jangan lu kasih kayak gini lagi. Jangan disuruh nyontoh kayak gitu kan. Ya sebenarnya sih ya ini pengalaman pertama gue, bisnis pertama gue sih. Terus yang paling gue ingat sampai sekarang pun ya itu. Masih inget jelas Bang ya. Masih perdana Bang ya lu masih ngalamin itu. Jadi cuma dari dapat omongan sampai real di depan mata gue, ngalamin langsung, ya itu yang bikin gue percaya. Tuh, mungkin mantap banget, makanya pokoknya pengalaman yang itu wah banget. Excited banget Bang ya pokoknya. Wah, mantap. Oke nih Bang Takur, Siap. gua ada pertanyaan sedikit ya Bang ya. Untuk yang teman abang nih, yang senior juga, yang dari pas berangkat itu dia udah nggak sadarkan diri. Nah itu ada yang tahu nggak sih Bang, kenapa faktornya itu? Faktornya gini, ketika gue bertanya dengan teman-temannya atau gimana, bertanya sama teman-teman sebayanya dia, teman junior gue, dia pas ini kebetulan lagi datang bulan, lagi haid. Iya, lagi haid. Jadi di tempat sana mungkin ada sensitif sih. Kalau di tempat-tempat suatu tempat tuh yang orang-orang itu ada sensitif juga. Kebetulan dia lagi haid, dia ada bukannya orangnya pecicilan juga atau apa. Pas gue tanya pas udah selesai, ya itu nggak tahu Bang, buyar bayangan dia buyar, blank aja. Iya. Jadi ya kalau gue bilang sih untuk ke tempat daerah-daerah itu ya kita harus bersih sih. Apalagi gue dapat cerita juga tempat yang gue kunjungin itu tempatnya kalau gue bilang ekstrimnya itu cuma beberapa sekolah yang berani di situ. Dan kebetulan yang setahu gue terakhir sekolah gue setelahnya sekolah gue ditutup. Karena sebelumnya ada kejadian di curug yang sempat teman gue tenggelam itu, ada kejadian orang hilang, ada yang meninggal di situ. Di curug yang temen lu ditarik itu Bang? Iya. Makanya setelah gue camping itu, setelah gue nyari info lagi itu tempatnya untuk ditutup untuk camping ground, untuk ke curug itu ditutup. Tapi sebelumnya ada informasi dari warga sekitar kejadian? Tadinya belum ada. Oh nggak ada, jadi nggak ada, makanya nge-keep. Nah pas kejadian itu baru iya. Sampai sekarang pun gua kesana pun kita nggak boleh. Oh memang ditutup untuk umum. Ditutup untuk umum. Oke Bang Takur. Nah untuk yang tukang cendol itu Bang. Nah, lu kan sempat beli cendol terus orangnya tiba-tiba nggak ada dan berasa nggak ada. Nah itu, tapi setelah kalian minum nih, lu dan rombongan itu minum, ada yang lu rasain nggak? Sebenarnya pas gua beli es cincau itu minum biasa kayak cincau biasa. Kayak cincau biasa, cincau biasa beli itu. Ya pas kita sudah pada minum, udah pada pergi, ya yang gue rasain ya biasa, cincau biasa. Biasa aja. Cuma ya itu, gue bilang ada keanehannya. Kok pas gue mau bayar kok nggak ada. Udah nggak ada. Sampai gue cari ke lokasi nggak ada tuh, sampai gue keluar lokasi, gue tanya ibu-ibu warung itu, orang sekitar itu, emang nggak ada yang jualan cincau. Nggak ada. Tapi lu sempat konfirmasi ke teman atau temen lu udah ada yang bayar makanya dia pergi? Biasanya kalau pas betulan kebutuhan itu gue yang handle semua. Oh, lu yang handle? Iya, jadi kebutuhan untuk makan si teman-teman gue itu bro bagian gue berdua teman gue. Jadi urusan itu gue yang ngurus. Jadi anak-anak, nih makan, ayo kebetulan gue yang handle. Anak-anak tinggal makan aja, pulang dari tukang cincau kan, itu makan, tinggal udah beres. Ya akhirnya tuh divisi gue, mulai yaudah cincau, udah kita makan cincau,
pas bener panas kan, cuaca panas, udahlah anak-anaknya buat minum cincau, ya udah cincau. Ya udah pas dia minum, ya udah gitu aja. Nggak kenapa-napa juga. Ya mungkin itu emang kalau gue sih emang dari awalnya dimulai, kalau gue sih itu dimulainya tuh. Iya, udah mulainya tuh dari situ tuh. Makanya pas gue selesai dulu sekolah, gue baru cerita ke teman-teman gue. Pas gue udah nyampe sekolah, kan gue bisa rapat lagi rapat ini, gue cerita semuanya dari yang cincau, dari tempat yang pas jurit malam, dari yang pas dia pada temen gue pada makan sajen, gue cerita semua. Maksudnya kalau gue cerita di tempat lokasi, takutnya yang lain pada ini. Makanya pas selesai itu baru gue cerita. Akhirnya teman-teman gue pun pada ngerasain sebenarnya. Wah iya, gue di sana pun gue ngerasa. Cuma baru pada komentar semua. Iya gue ngerasain nih beda di sana kayak gini. Ya sekarang gini, ya pas siang kita nggak ada apa-apa, nggak ada. Tiba-tiba malam bau belerang. Di lokasi tenda. Siang pun biasanya kan kalau siang kan ada udara angin atau apa, biasa belerang pasti keluar dong. Tapi setiap malam dong, adanya malam bau belerang. Selama 3 hari itu Selama 3 hari itu bau belerang. Padahal di situ nggak ada apa-apa. Kayak pemandian air panas pun nggak ada. Jauh dari pemandian air panas. Tapi setiap malam itu ya akhirnya anak-anak pada cerita, iya gue ngalamin kayak gini, tahu banyak lah ada yang cerita temen gue, tahu-tahu tenda gue ada yang goyang. Wah, makanya ada yang ngalamin itu tuh hari pertama gue, kan gue cuma 10 orang doang, gue jaga tenda masing-masing. Ada yang goyangin, dia kira bercanda kali. Iya, udah lo jangan bercanda, udah ya, berhenti tuh tenda. Udah. Ya itu pas ceritanya pas gue udah balik ke sekolah. Ya akhirnya pada kebuka semua, akhirnya udah, waduh, gue bilang, ya udahlah, mungkin buat pengalaman kita masing-masing, ya kayak gitu aja sih. Nah untuk sosok si tukang cendolnya sendiri bang, dari perawakannya yang dulu seperti apa tuh? Itu bapak-bapak tua. Bapak-bapak tua, ya gue bilang sudah rentah, tapi dia mikul, makanya bukan iba atau gimana ya, makanya kasihan lah, makanya gue beli banyak gitu. Gue beli ada 10 porsi, udah pak, nih gue capek nih buat teman-teman saya, buat ini bikinin. Dia tua. Tapi komunikasi sama lu? Komunikasi, ya cuma komunikasinya cuma kayak manggut, cuma iya gitu doang. Jadi flat lah ya? Flat, iya. Gue minta pak tolong bikinin 10, ya udah. Dia cuma dengan anggukan aja. Gue sih waktu awal nggak mikir ke situ. Karena kita nggak tahu, tukang dagang sini mungkin dengan gerobak nggak bisa, mungkin dengan pikul kali ya, makanya ya kita biasa-biasa aja kan, ya udah, nggak taunya kan, ya kita nggak tahu sih dengan ininya kayak gitu. Iya lu alam sih. Intinya rezeki lu dikasih makan cendol gratis, cincau gratis. Iya tapi kan pas di endingnya kita bertanya-tanya, sebenarnya bertanya-tanya kayak gitu sih. Nah untuk sosok yang di Curug nih bang, yang temen lu ditarik, dia menjelaskan nggak sih bang? Atau dia sempat melihat sosoknya yang narik dia itu pas di Curug itu? Dia sih tidak tahu itu sosoknya gimana. Dia cuma dibilang di tangannya itu ditarik dengan pusaran. Oh jadi kayak ada pusaran. Ada pusaran, dia ditarik kakinya sampai dia ke bawah. Ya itu dia menjelaskan dia nggak ngeliat sosok, nggak ngeliat apa, dia cuma ada pusaran di bawah. Cuma yang anehnya gitu, kita dari atas itu datar, air datar. Dangkal, ya, bang? Iya air dangkal, terus datar, nggak ada tenang, mungkin nggak ada kayak arus, nggak ada apa, nggak ada. Cuma pas kita pada melepaskan capek atau mau berenang aja, kita pikir datar kok nggak ada apa-apa, ya udah, nggak taunya pas dia ini tarik itu. Ya alhamdulillah sih kita masih dikasih keselamatan sih sama tim kayak gitu. Oke bang, dan untuk sosok yang lu sempat lihat di pas saat lu jaga pos 4 ya, kan lu bilang tadi ada sosok bayangan putih. Nah itu lu ngeliat jelas ada bentuknya atau kayak putih aja gitu? Kalau dibilang bentuk sih berbentuk. Jadi mungkin apa ya? Dibilang kayak dia pakai serba putih, rambut panjang itu cuma sekelibat. Tapi jelas di gua. Oh jadi modelnya mungkin kayak kurang lebih kayak kuntilanak. Kayak kuntilanak. Iya, makanya emang waktu itu kan dia bilang yang sesepuh itu kalau suara jauh berarti dekat. Kalau suara dekat berarti jauh. Itu pun dia menjelas sosok itu seorang kuntilanak lah kayak gitu. Dikasih tahu. Cuma ya itu akhirnya ya gua ada
mau gue masih ingat dengan ucapan itu, ya udahlah gue keep aja biar gue aja yang merasakan. Maksudnya biar nggak si junior gue tahu, takutnya kan kalau dia tahu makin kesananya mentalnya makin down kayak gitu. Sedangkan gue di situ buat ngedidik dia mentalnya dia biar lebih kuat kayak gitu kan. Oke Bang Takur, satu lagi nih Bang pertanyaan Bang. Siap. Terakhir nih Bang. Untuk sosok yang masuk ke temen lu, yang setelah dia makan sesajen. Nah, dijelasin nggak sih Bang sama sesepuhnya itu sosoknya seperti apa? Sebenarnya sih kalau dijelasin sosok sih nggak, dia cuma yang sesepuh itu dia menjelaskan ini penjaga situ. Dia nggak dijelasinnya bukan sosok, dia merasa terganggu dengan kehadiran kita sebenarnya. Oh jadi bukan karena sajen aja? Sajennya nggak itu juga sama kehadiran kita. Karena kita waktu datang rame-rame buat sampah gimana deh. Yang lebih fatal itu ya sajen juga dimakan ya. Dia sih menjelaskan dia sepupu itu tuh penjaga tertua di situ. Menjaga, dia bilang sosok sih enggak, cuma ada yang ngejaga, yang dituakan di situ. Ya cuma dia ada kekecewaan di pas di kita pada ini aja. Kayak gitu sih. Oke Bang Takur. Ada pesan-pesan nggak Bang untuk penonton Penatua di rumah? Buat pesan-pesan di yang di rumah atau di manapun Anda berada, pokoknya kalau Anda untuk buat rencana untuk camping ground atau untuk jalan-jalan ke tempat-tempat daerah yang belum disaba atau didatangi, pokoknya jaga sikap, jaga omongan, dan jangan buang sampah sembarangan, jangan nebang pohon sembarangan. Pokoknya intinya sih jaga ucapan aja sih. Takutnya kan kita datang ke situ, kita bertamu, ada yang senang, ada yang enggak juga kayak gitu sih Bang ya. Oke, siap. Oh iya Bang Takur, kalau nggak salah Abang juga punya channel Bang ya? Alhamdulillah sih ada sih Bang, buat kegiatan kita, buat kegiatan apa ya, buat ngisi kekosongan saya sih waktu nyopet sih Bang ya. Selingan Bang ya? Iya. Oke Bang, bisa dipromosi nih Bang nih. Oke, buat teman-teman Penatua dimanapun Anda berada, kebetulan gue punya channel gue itu tentang story, buat media, buat tutorial, buat banyak-banyak review-review, pokoknya jangan lupa mampir-mampir di channel gua di Trotoar 7 Media. Pokoknya di situ kalau lu mau buat nyari villa-villa, gua di konten-konten gua ada banyak villa-villa yang gua review. Dan buat teman-teman gua yang ngojol juga, gua ada tutorial buat benerin handphone, buat tip-tip buat bikin gacor, buat tip-tip tarik sebijak-bijak mungkin. Pokoknya banyak deh. Bang, juga ada informasi tentang dunia perojolan, informasi tentang jalanan juga. Nanti di konten-konten gua ada kok di situ semua, boleh dikepoin juga di Trotoar 7 Media. Jangan lupa subscribe juga di Penatua, Trotoar 7 Media. Jangan lupa subscribe, Bro. Mantap. Oke, intinya kontennya lebih banyak ke edukasi, Bang. Edukasi, serius edukasi. Oke, nanti untuk linknya gue taruh di deskripsi. Kalian juga bisa kunjungin di Trotoar 7 Media. Oke Bang Takur, sebelum makasih banyak ya Bang ya udah bercerita di Penatua. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Gua Refdikul dan Bang Takur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.